Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam tutorial komputer dan pemrograman. Di video ini kita akan melanjutkan belajar Python ya, dimana sebelumnya kita sudah belajar sampai pada konversi tipe data. Bagi yang belum melihat video saya sebelumnya, silahkan dicari di playlist ini. Baik, di video ini kita akan belajar tentang flow control ya, atau kontrol alur, yaitu bagaimana cara kita untuk mengatur urutan eksekusi kode di dalam sebuah program komputer ya. Sederhananya, flow control itu memungkinkan kita untuk mengatur jalan cerita dari sebuah program yang kita buat gitu. Misalkan, apakah program harus melakukan sesuatu tindakan hanya jika suatu kondisi itu benar atau salah gitu ya. Biasanya ini menggunakan pernyataan if else gitu. Atau mungkin kita akan mengulang suatu proses beberapa kali menggunakan loop atau perulangan, atau bahkan kita juga bisa menghentikan proses jika ditemukan suatu kondisi tertentu. Nah, beberapa jenis flow control dalam Python, yang pertama itu bisa menggunakan pernyataan kondisional atau conditional statements yang biasanya menggunakan if, else, dan elif. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan looping atau perulangan ya. Kemudian yang berikutnya kita bisa menghentikan perulangan menggunakan loop control ya. Kemudian kita juga bisa mengalihkan alur program biasanya menggunakan continue gitu ya. Kemudian dengan beberapa itu kita bisa kombinasikan sehingga kita bisa mengontrol alur atau jalan cerita program kita dengan baik. Baik, kita akan mulai yang pertama, kita akan praktekkan bagaimana menggunakan pernyataan kondisional atau conditional statement. Oke, kita buat file baru. Nama filenya adalah, kita urutkan saja ya, latihan strip 006 ya. Strip kita akan menggunakan if else. Kita buat saja if strip else .py. Oke, untuk latihan yang pertama kita akan yang sederhana dulu. Misalkan kita akan membuat sebuah variabel ya, nama variabelnya adalah umur gitu ya. Kemudian kita isi dengan 20. Kemudian kita membuat sebuah conditional statement menggunakan if jika umur gitu ya, dan kita akan pasang operator lebih besar sama dengan 18 misalkan. Kemudian titik 2 enter ya. Nah, Python secara otomatis dia akan menempatkan kursor kita di area ini gitu. Jadi Python ini tidak menggunakan kurung kurawal seperti bahasa pemrograman lain ya, seperti di PHP atau di Java gitu ya. Tapi dia menggunakan indentasi ya. Jadi ini kita bisa menggunakan tab, satu kali tab, atau menggunakan spasi sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kita menggunakan tab saja, satu kali tab seperti ini. Kemudian ini adalah blok kode yang akan dieksekusi jika kondisinya memenuhi atau benar ya. Kita misalkan tampilkan print, tampilkan gini ya, kamu sudah dewasa gitu. Nah, kemudian untuk else-nya itu kita mundurkan lagi dengan cara menghapus atau backspace, kemudian else gitu ya, titik 2. Nah, di sini kita tulis lagi print buka kurung, kamu masih di bawah umur gitu. Oke ya. Nah, jadi seperti ini kita simpan dan kita coba jalankan. Oke ya. Jalankan dari sini ya. Sini. Nah, sini yang muncul adalah kamu sudah dewasa karena umurnya 20. Kalau misalkan kita isi dengan 17 di sini, maka kondisinya dia akan tidak memenuhi kondisi yang pertama ya. Dia maka akan menjalankan blok yang ini. Nah, kita coba simpan dan coba kita jalankan lagi. Nah, ini ya. Kamu masih di bawah umur. Nah, itu contoh sederhana dari statement kondisi. Oh ya, maaf, ini seharusnya tidak perlu titik koma ya. Seperti itu saja. Nah, kemudian kita akan coba membuat lagi, mungkin di bawahnya.
Ini kalau sekiranya mau dikomen silahkan aja, misalkan kita blok semua terus kontrol slash gitu ya, supaya di komen tidak dieksekusi. Kemudian kita coba buat lagi misalkan dengan menggabungkan dengan input output kemarin ya. Misalkan kita akan ambil sebuah nilai, nama variabelnya nilai, dan isinya adalah kita ambil dari inputan yang nantinya kita akan konversi ke integer. Jadi int dulu, kemudian input. Nah, input buka kurung, masukkan nilai atau angka gitu. Masukkan angka. Oke, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan buat sebuah kondisi jika nilai ini lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Titik 2 di enter. Nah, kita akan buat blok kode. Jika kondisinya benar maka kita jalankan print ya, kurung nilai Anda atau nilai huruf ya, nilai hurufnya gitu, kita konversi aja nilai huruf titik 2 A gini misalkan. Oke, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita akan gunakan, kalau tadi hanya if dan else, sekarang kita akan gunakan elif ya. Elif gini, nilai lebih besar sama dengan 70 gini. Oke, titik 2 enter ya. Oke, ini supaya rapi kita spasi, jangan lupa tabnya. Jadi ini harus lurus ya. Jadi Python itu akan membaca konsistensi dari indentasi yang kita buat indennya ini. Kemudian kita ketik saja print buka kurung nilai huruf. Oke, ini B misalkan. Kemudian else. Oke, di sini kita buat print nilai huruf C. Oke, seperti ini. Oke ya, jadi ini maksudnya adalah kita coba saya kasih komentar ya. Ini adalah membuat dengan nama nilai yang isinya diambil dari pengguna. Kemudian kita membuat ini adalah statement kondisi additional ya, menggunakan if, kemudian elif dan else. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita simpan dulu, kita jalankan. Oke, maka dia akan meminta kita untuk memasukkan angka. Misalkan angkanya kita masukkan 90, terus kita enter, maka keluar nilai huruf A gitu. Coba kita jalankan lagi, kita coba masukkan 60. Oke, nilai huruf C. Sekarang kita coba masukkan 72 misalkan ya. Jalankan lagi, masukkan 72, enter. Oke, nilai huruf B. Oke ya, ini sudah berjalan sesuai dengan alur yang kita tentukan. Oke ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, if else itu bisa saja dia bertingkat gitu ya. Jadi bisa saja ada if lagi di dalam if gitu. Contohnya kita buat di bawahnya ya. Ini mungkin kita komen dulu, nggak apa-apa. Kita komen saja ini, kita tambahin tanda pagar. Kemudian yang ini kita tambahin aja gini, komen multiline ya, tambahin gini aja. Nah, kutipnya 3, yang 3-nya kita pindahin ke bawah ke sini. Nah, jadi itu dianggap komentar juga. Jadi kalau mau membuat komentar banyak baris itu pakai awalan ini, akhiran ini. Oke. Sekarang kita buat lagi di bawahnya. Misalkan kita buat saja gini, A sama dengan gitu ya, biar A sama dengan 8 misalkan. Nggak usah pakai titik koma ya. Kemudian kita buat if yang pertama nih, if A gitu ya, if A sama dengan lebih besar sama dengan 0 gitu ya, 0 gitu.
titik 2. Nah, ini blok if yang pertama. Tapi di sini ada if lagi, ada kondisi lagi. Jika ada if lagi, kemudian A itu sama dengan 0. Jadi gini. A sama dengan 0 gini ya. Nah, kita akan tampilkan print A adalah 0 gitu. A adalah 0 gitu. Kemudian else, nah ini harus lurus dengan ini. Else-nya ini harus di sini posisinya. Nah, titik 2. Kemudian tampilkan print A adalah angka positif. Oke. Atau bilangan positif gitu ya, atau A adalah positif gitu. Kemudian nah, ini adalah apa namanya, if else yang berada di dalam if yang ini ya. Jadi kalau kita ingin membuat else-nya untuk if yang pertama, kita harus mundurin sampai di sini. Else, nah gini. Baru kita tampilkan. Print misalkan A adalah ya kecil aja ya. A kecil aja ya. A adalah negatif. Nah, gini misalkan. Jadi bisa bertingkat, yang penting kita harus konsisten dalam penggunaan indentasinya. Jadi ini pastikan lurus, ini juga pastikan lurus di sini blok-bloknya, dan ini juga sama seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan nanti akan menampilkan A adalah positif gitu ya. Kita simpan dan kita coba jalankan. Nih, A adalah positif. Kalau di sini kita isi dengan 0 gitu. Nanti yang dijalankan adalah yang ini karena kondisinya memenuhi yang ini. Di sini memenuhi. Kemudian di sini ada kondisi lagi, ini memenuhi. Maka yang dijalankan yang ini. Oke. Coba kita running. Oke ya, A adalah 0. Kalau kita masukkan misalkan A-nya -2 gitu ya. Simpan, jalankan. Munculnya adalah A adalah negatif. Oke, seperti itu ya. Kalau misalkan ini kita coba ya, ini kita mundurin sini. Nah, gitu. Error ya. Nggak mau dia seperti itu. Atau kita majukan seperti ini. Nah, sama. Sini juga menampilkan pesan error. Gitu. Jadi memang kita harus konsisten dalam penggunaan indentasinya. Ini harus lurus. Oke. Seperti itu kira-kira untuk penggunaan conditional statement secara sederhananya, dan juga termasuk penggunaan if yang bertingkat. Oke, mungkin itu untuk conditional statement. Berikutnya kita akan belajar tentang looping. Oke, kita buat saja file baru. Namanya kita urutkan latihan strip 007 strip. Untuk looping itu ada dua yang nanti kita pakai ya, ada for dan ada menggunakan while. Berarti sekarang pakai loop for.py. Oke. Oke, untuk perulangan menggunakan for. Jadi ini digunakan untuk mengulang suatu proses ya dalam jumlah yang telah ditentukan ya, atau berdasarkan elemen yang terdapat di dalamnya. Misalkan untuk mengulang isi dari sebuah list atau string ya, atau rentang angka tertentu. Nah, sekarang kita contoh buat program menggunakan perulangan for. Kita awali dengan for ya, kemudian i in range. Nah, ini dalam rentang 5 ya. Oke, gitu aja. Oke. Kemudian titik 2 kita tampilkan print kurung, kita mau tampilkan angka ke gini, strip kemudian koma i. Nah, jadi dengan seperti ini nanti itu sudah akan mengulang
sebanyak 5 kali. Kita coba jalankan. Tuh. 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Kemudian kita coba buat satu lagi di bawahnya. Ya. Misalkan kita akan membuat sebuah list ya dengan nama angka. Kemudian kita isi dengan 10, 20, 30, 40, 50, 60 misalkan. Kemudian kita akan membuat variabel total misalkan. Kita isi dulu dengan 0 gitu. Kita isi dulu dengan 0. Oh, nggak usah pakai titik koma. Kemudian kita akan lakukan perulangan menggunakan for. Misalkan for number gitu ya. In angka gitu. Nah, terus kita lakukan di dalam ini yang mau kita ulang adalah kita akan menambahkan total ini akan kita tambahkan dengan numbernya. Oke. Ini pakai spasi. Oke. Nah, sekarang di bawahnya kita tampilkan print gini. Pakai titik ya. Ini apa nih? Oke. Jumlah total titik 2, total. Oke. Coba kita lihat sekarang. Jadi maksudnya gini, kita punya sebuah list yang di dalamnya terdapat angka 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Kemudian kita membuat variabel dan kita isi dengan nilai awalnya adalah 0. Kemudian kita menggunakan perulangan, kita akan mengulang list di ini angka dengan menambahkan nilainya ke total ini. Sekarang kita coba jalankan. Tuh, totalnya adalah 210 ya. Jadi ini akan otomatis dijumlahkan 10 tambah 20 tambah 30 ya, tambah 40 tambah 50 tambah 60 ya. Jadi totalnya 210. Oke. Berikutnya kita coba lagi membuat satu ya di sini. Kita akan menampilkan misalkan menggunakan perulangan a in angka dan kita akan tampilkan satu persatu. Jadi kita cukup print a gitu aja. Maka nanti hasilnya kita akan menampilkan angkanya satu persatu. Kita coba jalankan. Tuh, 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu ya. Oke, sesuai dengan definisinya ya, bahwa perulangan for itu digunakan untuk mengulang suatu proses dalam jumlah yang telah ditentukan atau berdasarkan elemen yang terdapat dalam suatu iterable, misalkan ya, seperti daftar atau list, string atau rentang angka. Gini. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan diulang sebanyak 6 kali gitu. Ya, kalau misalkan ini tadi berarti sebanyak 5 kali gitu. Oke ya, ini juga akan diulang sebanyak 6 kali dan kita akan tampilkan nilainya satu persatu yang ini. Print A. Kalau ini kita jumlahkan untuk menambah nilai totalnya, jadi 0 tambah 10 diulang lagi tambah 20, diulang lagi tambah 30, ditambah 40 sama dengan 210 yang ini. Oke. Itu untuk perulangan menggunakan for ya. Berikutnya yaitu perulangan menggunakan while. Kita coba buat satu file lagi. Latihan 008 loop while.py. Oke. Jadi perulangan dengan while ini jenis perulangan yang akan terus dijalankan selama kondisinya bernilai benar gitu ya. Jika kondisinya berubah menjadi salah gitu ya atau menjadi false, maka perulangan akan dihentikan gitu. Sekarang kita praktek menggunakan perulangan while.
Misal kita buat variabel nilai, kita isi dengan angka 5 misalkan ya. Kemudian kita akan melakukan perulangan menggunakan while ya, nilai lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Nah, titik 2. Oke. Kita spasi 2 ya, enter. Kita akan lakukan print misalkan ya, print. Kemudian kita tambahin F di sini ya. Oke, kemudian pakai tanda petik iterasi ke, nah kita buat saja begini, iterasi ke nilai gitu, supaya nanti dia muncul iterasi ke berapa gitu. Dan nilai kita plus sama dengan 1. Jadi ini perulangan nanti akan berhenti ya ketika mencapai nilai 5 gitu. Jadi kalau nilainya itu lebih kecil atau sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Ya. Jadi yang kita jalankan adalah kita akan mencetak iterasi ke berapa. Jadi penambahan F di sini itu adalah fitur di Python supaya kita tidak perlu menggunakan koma gitu ya. Jadi kalau tadi kan gini, kita nulisnya pakai koma gini terus nilai. Nah, supaya dia bisa bergabung di dalam string di sini, nilai ini, maka ditambahin F di sini dan nilainya diketik, diketikkan di sini pakai tanda kurung kurawal. Ini dihapus. Nah, jadi nanti enak, kita bisa lebih dari 1 sih ya. Nah, oke, sekarang kita jalankan aja dulu. Kita jalankan. Nah, di sini nih, iterasi ke 5. Bentar. Python while loop. Oh ya, karena nilainya sama dengan 5 di sini ya. Iterasi ke 5. Nilai tambah. Oke. Kalau misalkan di sini kita ganti dengan nilai sama dengan 5 ya. 4 misalkan ya. Running. Oke, berarti dia akan muncul gini ya. Kalau misalkan di sini kita isi dengan 0, kita mulai dari 0 gitu ya. Nah, baru dia nanti akan munculnya gini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pas sampai 5 berhenti gitu ya. Kalau di sini dari 1 ya simpan, jalankan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berikutnya yaitu kita buat di bawahnya lagi. Kita akan menggabungkan perulangan while ini dengan input output ya. Kita buat variabel number misalkan, kan nilai sudah dipakai di atas ya. Kemudian kita ambil nilainya dari inputan ya, input buka kurung, masukkan sebuah angka. Nah, gini angka, oke. Kemudian kita coba buat dulu while number tidak sama dengan 0. Nah, jadi nanti kita itu akan menghentikan perulangannya itu ketika si user menginputkan 0. Kalau selagi dia masih menginputkan angka yang lain, maka kita akan tampilkan saja angka yang dimasukkan gitu. Tapi kalau dia masukkan 0, baru programnya akan berhenti gitu. Nah, kita tampilkan dulu print kurung, kita pakai F juga ya supaya kita bisa gabungkan stringnya. Berarti kamu memasukkan angka. Nah, jadi setiap kali dia masukkan angka yang bukan 0, kita akan tampilkan saja, kamu masukkan angka berapa, tampilin aja numbernya. Nah, gitu. Kemudian setelah ditampilkan, kita minta lagi input, dia menginputkan ini ya, angka lagi gitu, input, masukkan sebuah angka gitu. Nah, kalau 0 baru kita tampilkan print berhenti, program berhenti gitu aja, atau selesai, tampilannya selesai. Oke. Yang ini di komen boleh, enggak juga boleh ya, enggak masalah. Misalkan gini, kita jalankan, tapi di komen aja lah. Oke ya.
Sekarang kita jalankan, maka program akan meminta untuk memasukkan sebuah nilai. Kita masukkan 10 misalkan, masukkan 2, dia akan minta terus. Masukkan 3, dia akan minta terus. Berapapun angka yang kita masukkan, dia akan minta, kecuali kalau kita mau berhenti dari program ini, maka ya kan, kita masukkan berapapun. Nah, kecuali kalau ini error ya, bukan berhenti ya, ini error karena kita masukkannya bukan angka. Kita jalankan lagi coba. Oke, masukkan 3, enter gitu ya. Nah, selagi yang kita masukkan angka, dia hanya akan muncul kamu masukkan angka berapa, kemudian minta lagi. Kalau mau berhenti 0. Tuh, selesai itu. Ya. Nah, itu contoh penggunaan perulangan while ya. Seperti itu. Pokoknya dia akan mengulang selagi pengguna tidak memasukkan 0 atau tidak sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menghentikan perulangan gitu ya. Menghentikan perulangan dengan break ya. Oke ya. Kita akan praktekkan penggunaan break dan continue ya. Kita buat file baru. Latihan 00 berapa nih? 9 break continue gitu ya. .py. Oke. Jadi break itu digunakan untuk menghentikan ya. Menghentikan atau bisa dibilang mematahkan gitu ya. Perulangan sebelum perulangan itu mencapai akhir gitu. Jadi ketika break itu dieksekusi, itu perulangan langsung dihentikan dan program melanjutkan ke pernyataan setelah loopnya atau setelah perulangannya. Oke ya, contohnya kita akan buat contoh penggunaan break ya. Kita buat gini, contoh 1. Nah, misalkan kita buat perulangan for i in range 5 misalkan ya. 2 jika gitu ya, jika i sama dengan 3 gitu kan, belum sampai 5 ya, 3 kita coba break gitu, kemudian lanjutkan break, kemudian kita tampilkan print i gitu aja, dia berhentinya sampai di mana kita akan lihat. Oke, sekarang kita jalankan. Maka di sini baru 0, 1, 2 itu sudah berhenti. Kalau tidak pakai break, ini kalau seperti ini yang ini kita cut gitu ya. Maka yang dijalankan itu adalah perulangan sampai 5 gitu. Gini. Tuh. Nah, kita bisa menggunakan break untuk menghentikan perulangannya. Jadi jika i-nya sudah sama dengan 3, kita berhentikan saja ya. Pakai break, kemudian jalankan kode setelah atau eksekusi baris setelah perulangan itu gitu, langsung tampilkan saja. Oke, itu contoh break. Nah, sekarang yang continue. Nah, yang continue ini pernyataan yang digunakan untuk melewati iterasi atau putaran ya, di dalam perulangan, dan dia akan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya ya. Contohnya gini, kita ada perulangan for gitu ya, for i in range misalkan 10 sini ya. Kemudian if i, jika i sama dengan misalkan sama dengan 4 gitu ya, i sama dengan 4.2 continue. Oke. Kemudian di bawahnya, continue, itu ada print, kurung saja i gitu. Sorry. Oke, simpan. Nah, sekarang ini coba kita jalankan. Oh, tadi masih kelihatan ya. Ini kita komen aja dulu. Oke. Dan kita jalankan yang ini. Nah, lihat di sini 4-nya itu dilewati ya, kan 0, 1, 2, 3 nggak ada 4-nya kan, dilewati ya.
Kalau misalkan ini yang kita mau lewati itu 5, maka nanti 5-nya itu nggak ada. Tuh, dia langsung melompat ya. Oke, itu continue ya. Oke, saya rasa untuk video tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan silahkan mengisi pada kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.